warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai etika dalam penggunaan data analitik. Topik ini membahas bagaimana data analitik seharusnya digunakan dengan memperhatikan prinsip etika dan tanggung jawab. Slide pertama adalah latar belakang. Pada era digital seperti sekarang ini, data telah menjadi salah satu aset yang sangat berharga bagi perusahaan maupun organisasi. Hampir setiap kegiatan yang dilakukan dapat menghasilkan data, baik melalui transaksi, penggunaan layanan digital, aktivitas pelanggan, maupun kegiatan operasional perusahaan. Melalui data analitik, data yang telah dikumpulkan dapat diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang memiliki nilai dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan data analitik, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, memprediksi kebutuhan pasar, serta menyusun strategi bisnis yang lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Namun, semakin besar jumlah data yang digunakan, semakin besar pula tantangan yang harus diperhatikan. Penggunaan data yang tidak dilakukan secara bertanggung jawab dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pelanggaran privasi, kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan bias yang muncul dari algoritma. Oleh sebab itu, etika sangat diperlukan dalam seluruh proses data analitik, mulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga pemanfaatan. Analisis harus dilakukan secara bertanggung jawab, adil, transparan, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, manfaat dari data analitik dapat diperoleh tanpa mengabaikan hak dan kepentingan pemilik data. Di slide selanjutnya, ada pengertian etika dalam penggunaan data analitik. Etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap benar atau salah. Jika dikaitkan dengan data analitik, etika berhubungan dengan bagaimana sebuah organisasi memperlakukan data sejak data tersebut dikumpulkan, disimpan, dianalisis, sampai digunakan untuk tujuan tertentu. Harus dikelola secara adil. Data harus dikelola secara adil, aman, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan etika dalam data analitik memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, untuk melindungi hak setiap individu atas data pribadinya. Yang kedua, ada memastikan informasi yang dikumpulkan tetap aman dan tidak disalahgunakan. Yang ketiga, mencegah terjadinya diskriminasi yang muncul akibat penggunaan sistem atau algoritma. Yang keempat, meningkatkan transparansi sehingga pengguna dapat memahami bagaimana data mereka digunakan. Dan yang terakhir, memastikan organisasi menjalankan kegiatan pengelolaan data sesuai dengan regulasi atau aturan hukum yang berlaku. Jadi, tanpa adanya penerapan etika, data analitik yang seharusnya memberikan manfaat bagi organisasi dapat berubah menjadi sesuatu yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat. Karena itu, penggunaan teknologi dan data harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab dan etis. Di slide keempat, ada pengertian prinsip etika. Selanjutnya, pada saat ini membahas mengenai pengertian prinsip etika dalam penggunaan data analitik. Prinsip etika dapat dipahami sebagai pedoman moral yang digunakan organisasi dalam menjalankan seluruh proses yang berkaitan dengan data. Prinsip ini mencakup bagaimana data dikumpulkan, dikelola, dianalisis, sampai akhir dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi atau mendukung pengambilan keputusan. Tujuan utama dari prinsip etika adalah melindungi hak individu, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan bahwa hasil analisis dapat memberikan manfaat tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dengan adanya prinsip etika, organisasi tidak hanya melihat data dari sisi hasil akhir saja. Organisasi juga perlu memperhatikan proses yang dilakukan selama pengolahan data. Artinya, hasil analisis yang baik harus didukung oleh proses yang aman, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, prinsip-prinsip etika menjadi dasar yang penting dalam setiap tahap data analitik, agar pemanfaatan data tetap memberikan manfaat dan tidak mengabaikan hak maupun kepentingan individu. Slide selanjutnya ada prinsip etika dalam data analitik. Dalam penggunaan data analitik, terdapat 4 prinsip etika utama yang perlu diperhatikan. Prinsip yang pertama adalah privasi. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana organisasi melindungi data pribadi pengguna.
Data harus dikumpulkan berdasarkan persetujuan dari pemilik data, dijaga kerahasiaannya, dan digunakan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah disepakati. Prinsip yang kedua ada fairness atau keadilan. Dalam proses analisis data, hasil keputusan yang dihasilkan oleh sistem atau algoritma harus bersifat objektif dan adil. Artinya, algoritma tidak boleh menghasilkan keputusan yang mendiskriminasi atau merugikan individu maupun kelompok tertentu. Prinsip yang ketiga ada transparansi. Pengguna perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai data apa yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, bagaimana proses penyimpanannya, dan untuk tujuan apa data tersebut diproses. Dengan adanya transparansi, pengguna dapat memahami dan mengetahui bagaimana data pribadinya dikelola. Dan prinsip yang keempat, akuntabilitas. Organisasi harus bertanggung jawab atas data yang mereka kelola, baik dari sisi keamanan maupun penggunanya. Jika terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data, organisasi harus mengambil tindakan yang tepat dan bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Keempat prinsip ini menjadi dasar penting agar pengguna data analitik tidak hanya berorientasi pada keuntungan atau hasil analisis, tetapi juga memperhatikan hak, keamanan, keadilan, dan kepentingan pengguna data. Selanjutnya ada pentingnya etika dalam data analitik. Etika memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan data analitik, terutama karena data saat ini telah menjadi aset yang sangat bernilai bagi perusahaan. Perusahaan menggunakan data analitik untuk berbagai tujuan, seperti memahami pelanggan, menyusun strategi pemasaran, memperkirakan permintaan pasar, sampai mengevaluasi kinerja operasional. Namun, jika data tersebut digunakan tanpa memperhatikan etika, maka dapat memunculkan berbagai risiko yang merugikan. Yang pertama ada etika penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Ketika perusahaan mampu menjaga data pribadi dengan baik, pelanggan akan merasa lebih aman dan percaya terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, etika dapat membantu menghindari penyalahgunaan data. Data yang tidak diawasi dengan baik dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan pengguna atau digunakan di luar tujuan awal pengumpulannya. Yang ketiga, etika diperlukan untuk mencegah diskriminasi akibat sistem atau algoritma. Algoritma yang menggunakan data yang bias dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, penerapan etika membantu perusahaan menghindari sanksi hukum karena perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi aturan mengenai perlindungan data. Dan yang kelima, etika juga membantu menjamin kualitas keputusan bisnis. Data yang dikelola dengan baik dan dianalisis secara objektif akan menghasilkan informasi yang lebih dapat dipercaya sehingga keputusan bisnis dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, etika bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Privasi data. Privasi data merupakan hak setiap individu untuk memiliki kendali atas bagaimana data pribadinya dikumpulkan, disimpan, digunakan, maupun dibagikan. Dalam kegiatan data analitik, organisasi dapat mengumpulkan berbagai jenis informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, lokasi, riwayat transaksi, hingga aktivitas digital seseorang. Data-data tersebut kemudian dapat dianalisis untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Namun, karena data tersebut berkaitan dengan informasi pribadi, organisasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data dikelola dengan aman, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara etis, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan organisasi. Pertama, data harus dikumpulkan dengan persetujuan dari pemilik data atau yang disebut dengan konsen. Kedua, data harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Yang ketiga, organisasi harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Dan yang keempat, organisasi harus bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan maupun kebocoran data. Jika organisasi menggunakan data tanpa izin atau tidak mampu menjaga keamanan data pengguna, maka hal tersebut tidak hanya menjadi masalah privasi, tetapi juga dapat melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, privasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam penerapan etika dalam data analitik. Karena setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap informasi pribadinya.
Slide selanjutnya, permasalahan privasi data. Dalam penerapan data analitik, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan privasi data. Permasalahan yang pertama adalah pengumpulan data tanpa persetujuan. Hal ini dapat terjadi ketika perusahaan mengumpulkan informasi pengguna tanpa memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan penggunaan data tersebut. Permasalahan kedua, penggunaan data di luar tujuan yang telah disetujui. Artinya, data yang sebelumnya dikumpulkan untuk satu tujuan, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik data. Permasalahan yang ketiga adalah kebocoran data atau data breach. Kebocoran terjadi ketika data pribadi dapat diakses, dicuri, atau disebarkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Salah satu penyebabnya dapat berasal dari lemahnya sistem keamanan. Yang keempat adalah kurangnya transparansi. Beberapa perusahaan tidak memberikan informasi yang cukup mengenai jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, maupun berapa lama data tersebut akan disimpan. Akibatnya, pengguna tidak mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan kehilangan kendali terhadap informasi pribadinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, organisasi perlu meminta persetujuan sebelum mengumpulkan data, menggunakan sistem keamanan yang kuat seperti enkripsi, membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang, memberikan informasi secara transparansi, serta mematuhi regulasi perlindungan data seperti UU PDP. Dengan langkah-langkah tersebut, organisasi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data dan meningkatkan perlindungan terhadap privasi pengguna. Selanjutnya adalah bias algoritma. Selain masalah privasi, salah satu permasalahan etika dalam data analitik adalah bias algoritma. Bias algoritma merupakan kondisi ketika sebuah sistem atau algoritma menghasilkan keputusan yang tidak adil atau tidak objektif, bahkan dapat memberikan keuntungan atau kerugian kepada kelompok tertentu. Kondisi ini dapat terjadi karena data yang digunakan memiliki bias atau karena algoritma dirancang dengan cara yang kurang tepat. Hasil dari data analitik sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Oleh karena itu, apabila data yang dianalisis sudah mengandung bias, maka hasil analisis yang dihasilkan juga berpotensi mengalami bias. Bias algoritma menjadi masalah etika karena keputusan yang dihasilkan seharusnya memenuhi prinsip fairness atau keadilan, objektivitas, dan transparansi. Jika algoritma menghasilkan keputusan yang diskriminatif, maka individu atau kelompok tertentu dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, organisasi tidak hanya bertanggung jawab terhadap hasil analisis, tetapi juga harus memastikan bahwa proses dan algoritma yang digunakan tidak mengandung unsur diskriminasi. Slide selanjutnya, penyebab dan dampak bias algoritma. Bias algoritma dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, data training yang tidak representatif. Jika data yang digunakan tidak mewakili seluruh kelompok secara seimbang, maka algoritma dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Yang kedua, ada bias historis. Algoritma dapat mempelajari data masa lalu yang sebelumnya sudah mengandung ketidakadilan. Jika data tersebut digunakan kembali, maka bias yang sama dapat terus berulang. Yang ketiga adalah pemilihan variabel yang kurang tepat. Variabel yang tidak relevan atau kurang sesuai dengan mempengaruhi hasil analisis dan menghasilkan keputusan yang tidak objektif. Yang keempat, ada data yang tidak lengkap atau berkualitas rendah. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyebabkan hasil analisis menjadi keliru. Dari berbagai penyebab tersebut, bias algoritma dapat memberikan beberapa dampak. Pertama, dapat menyebabkan diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Yang kedua, dapat mengulang atau bahkan memperkuat diskriminatif yang sudah pernah terjadi. Yang ketiga, keputusan yang dihasilkan menjadi tidak objektif dan berpotensi merugikan pihak tertentu. Dan yang keempat, bias juga dapat menurunkan akurasi analisis serta mengurangi kepercayaan pengguna terhadap sistem. Karena itu, kualitas dan keberagaman data menjadi faktor penting agar sistem data analitik dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan dipercaya. Selanjutnya, upaya mengurangi bias algoritma. Untuk memastikan pengguna data analitik tetap berjalan secara etis, organisasi perlu melakukan beberapa upaya untuk mengurangi bias algoritma. Pertama, organisasi perlu menggunakan data yang beragam dan representatif agar hasil analisis dapat menggambarkan kondisi berbagai kelompok secara lebih objektif. Yang kedua,
Kualitas data harus dipastikan melalui proses validasi dan pembersihan data sebelum data tersebut digunakan dalam proses analisis. Yang ketiga, organisasi perlu melakukan audit algoritma secara berkala. Audit ini bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat bias dalam sistem dan memastikan algoritma tetap menghasilkan keputusan yang adil. Dan yang keempat, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh algoritma perlu dijelaskan secara transparan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami bagaimana suatu keputusan dilaksanakan. Yang kelima, untuk keputusan yang penting, organisasi tetap perlu melibatkan manusia. Artinya, keputusan tidak sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis, tetapi tetap membutuhkan pertimbangan manusia. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, organisasi dapat memperkuat prinsip fairness, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan data analitik. Selanjutnya ada regulasi dalam penggunaan data analitik. Regulasi merupakan aturan atau ketentuan hukum yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diproses, digunakan, dan dibagikan. Tujuan dari regulasi adalah memastikan bahwa data dikelola secara aman, bertanggung jawab, serta tetap menghormati hak pemilik data. Regulasi memiliki hubungan yang erat dengan etika. Etika memberikan pedoman mengenai bagaimana seseorang atau organisasi seharusnya bertindak secara benar dan bertanggung jawab. Sementara itu, regulasi memberikan aturan hukum yang wajib dipatuhi. Dalam data analitik, regulasi diperlukan untuk melindungi hak privasi pemilik data, mencegah penyalahgunaan data pribadi, meningkatkan transparansi penggunaan data, dan mendorong organisasi agar bertanggung jawab atas data yang dikelola. Dengan demikian, organisasi tidak cukup hanya menggunakan teknologi data analitik, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan data telah sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada contoh regulasi dalam penggunaan data analitik. Di Indonesia, salah satu contoh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. UU PDP mengatur mengenai perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, termasuk hak yang dimiliki oleh pemilik data dan kewajiban pihak yang mengelola data. Dalam pengolahan data, informasi pribadi harus diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Organisasi juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data. Selain itu, pemilik data memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan perlindungan data juga dapat menimbulkan konsekuensi atau sanksi sesuai dengan peraturan. Sesuai UU PDP, terdapat General Data Protection Regulation atau GDPR yang berlaku di Uni Eropa dan menjadi salah satu acuan penting dalam melindungi data pribadi secara internasional. Beberapa prinsip utama dalam GDPR meliputi lawfulness, yaitu penggunaan data harus dilakukan secara sah, transparansi, yaitu penggunaan data harus dijelaskan secara jelas, dan minimization, yaitu data yang dikumpulkan harus sesuai kebutuhan, serta accountability, yaitu organisasi harus bertanggung jawab atas data yang dikelolanya. Dari kedua regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan data menjadi bagian penting dalam pengelolaan data modern dan harus diperhatikan oleh organisasi. Selanjutnya ada contoh studi kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Pada Mei 2020, terdapat dugaan kebocoran sekitar 91 juta data pengguna Tokopedia. Data yang diduga bocor meliputi beberapa informasi pengguna seperti nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, dan kata sandi yang telah melalui proses hashing. Meskipun informasi pembayaran dinyatakan tetap aman, kasus ini tetap menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan data pribadinya. Jika dianalisis dari sisi etika, kasus ini berkaitan dengan beberapa prinsip. Pertama adalah privasi data. Karena perlindungan data pribadi pengguna menjadi hal yang sangat penting dan harus dilakukan secara optimal untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. Yang kedua ada transparansi, yaitu perusahaan perlu memberikan informasi yang jelas mengenai penyebab, dampak, serta langkah yang dilakukan untuk menangani insiden tersebut. Yang ketiga ada akuntabilitas, karena perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan sistem keamanan dan memastikan data pengguna dapat terlindung dengan baik. Keempat,
Ada regulasi karena kasus kebocoran data seperti ini menunjukkan pentingnya adanya aturan yang kuat dalam melindungi data pribadi masyarakat. Dari kasus tersebut, kita dapat memahami bahwa pengelola data bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi bagian teknologi, tetapi juga merupakan tanggung jawab organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada dampak kasus kebocoran data Tokopedia. Bagi pengguna, kebocoran data dapat meningkatkan resiko pencurian identitas. Data yang bocor juga berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan penipuan atau phishing. Selain itu, pengguna data merasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan ketika menggunakan layanan digital. Bagi perusahaan, kebocoran data dapat menyebabkan turunnya kepercayaan pelanggan dan mengganggu reputasi perusahaan. Perusahaan juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan dan memperbaiki pengelolaan data agar kejadian yang sama tidak kembali terjadi. Sementara itu bagi pemerintah, kasus kebocoran data dapat menjadi dorongan untuk memperkuat regulasi mengenai keamanan dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa pengguna data analitik harus selalu didukung oleh penerapan prinsip privasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, organisasi dapat menjaga kepercayaan pengguna dan memastikan data dimanfaatkan secara aman, tepat, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan, pengguna data analitik harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan tetap menghormati hak privasi setiap individu. Terdapat 3 aspek utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam penggunaan data analitik, yaitu privasi data, bias algoritma, dan regulasi. Privasi data diperlukan untuk memastikan bahwa informasi pribadi pengguna tetap terlindungi. Bias algoritma perlu diperhatikan agar hasil analisis tidak menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Sementara itu regulasi diperlukan agar organisasi memiliki pedoman hukum dalam mengelola dan menggunakan data. Studi kasus dugaan kebocoran data Tokopedia juga menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan data analitik tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Penerapan prinsip etika dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, etika dalam penggunaan data analitik diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, melindungi data pribadi, mengurangi risiko penyalahgunaan data, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas, adil, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, semakin besar pemanfaatkan data dalam kehidupan digital dan dunia bisnis, maka semakin besar pula tanggung jawab organisasi untuk memastikan bahwa data tersebut digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya mengenai etika dalam penggunaan data analitik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.